Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi pump sebesar 5,4%. Dengan total market cap di 3,28 triliun US dollars. Apa yang terjadi ini? Dan kalau kita mau ngomongin soal pump, Bitcoin kembali membuat all time high lagi ya di angka 99.121 dan itu terjadi kemarin subuh ya. Ada apa nih ya? Nah, ternyata penyebabnya adalah Gary Gensler di mana dia menyatakan bahwa bukan hanya sekedar dia akan step down tapi dia akan quit dari SEC ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi quit ya bukan cuma step down. Kalau step down kan berarti dia turun dari chairman jadi anggota biasa misalkan. Nah, di sini dia berencana di tanggal Januari tanggal 20 di 2025 dia akan keluar dari SEC. Dan tentunya ini membuat cryptocurrency market bergejolak ya, ada bergejolaknya cenderung ke atas. Karena ya jujurnya siapa sih yang main di kripto dan nggak tahu Gary Gensler? Kemungkinan besar 99% orang tahu karena dia ini banyak merusak momentum kripto di cycle sebelumnya gitu, dan terutama bagi pencinta Ripple pasti sangat benci ini orang. Nah, di Januari rencananya dia akan keluar. Sekali lagi bukan cuma step down tapi akan keluar dari SEC. Dan berita ini disambut baik oleh market sehingga ya banyak terjadi rally maupun pump. Dan kalau mau dibilang ini lebih signifikan ngaruhnya ke altcoins. Kita bisa lihat di sini ya, XRP ngepump 26%. Lalu Ethereum yang dari kemarin di ini terus ya, di komplain terus, nggak kemana-mana, ngepump 9,65. Solana ngepump 10,5 dan seterusnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena SEC akan lebih ngaruh ke alt sebenarnya ya. Karena kalau BTC ya adalah mungkinnya statement-statement yang bisa bikin BTC sedikit drop. Nah, tapi biasanya SEC ini akan ngejarnya ke altcoins karena mereka berkali-kali menyebut berbagai macam altcoins itu adalah sekuritas ilegal gitu ya. Nah, dengan si Gary Gensler turun, nanti semoga digantikan dengan yang lebih jelas. Sekali lagi, kalau gue pribadi sih nggak masalah dengan regulasi. Menurut gue bagus-bagus aja. Justru juga serem kalau nggak ada regulasi. Nah, tapi regulasi yang adil yang diperlukan. Dimana ya kalau mau dibikin aturan, ya bikin dulu aturannya jelas. Udah gitu dikasih waktu untuk orang-orang untuk comply. Nah, kalau si Gary Gensler udah hafal ya, belum ada aturan, orang udah dihukum. Nah, gimana caranya? Mau dihukum pakai standar apa gitu kan? Ya, jadi makanya ini menjadi suatu news yang sangat bagus untuk kripto dan kembali menjadi bensin lagi begitu. Nah, ini dia makanya kenapa gue bilang kita tebak-tebakan di market itu a fool's errand menurut gue begitu. Oh, tanggal segini pasti harga segini BTC. Ya sekarang gini, kalau nggak pakai news ini, kemungkinan BTC kemungkinan kripto tuh kehabisan momentum kemarin di daerah sini ya. Kita bisa lihat di tanggal 18 itu udah mulai nge-wake ya, udah mulai ya sedikit loyo gitu ya. Nah, tiba-tiba dikasih beberapa news. Dikasih Gary Gensler lah, lalu kemarin juga dikasih lagi ada urusan Trump beberapa lagi. Nah, jadi ya makanya gitu, kalau misalnya ada orang yang suka tebak-tebakan tuh gue gak ngerti gitu. Jadi ini dia alasannya kenapa gue bilang berkali-kali kita lebih baik fokus untuk bereaksi terhadap market ya. Dan ternyata market ya menunjukkan ini, yang menunjukkan bahwa dia ada sentimen bullish lagi ya. Plus bukan cuma Trump ya, tapi ada juga BlackRock di mana options trading untuk IBIT ETF spot dari BlackRock itu baru saja berjalan di sekitar tanggal 19 November seingat gua ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat di ini ya, kita akan lihat dulu economic calendar supaya nggak lupa ya. Untuk hari ini, hari Jumat dari US, kita akan keluar apa nih? Kita akan keluar S&P Global US Manufacturing PMI dan juga S&P Global Services PMI. Ini akan keluar di jam 10:15. Jadi buat lu yang punya posisi futures, dekat-dekat jam segitu pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sampai belum kena target TP ya. Oke, Bitcoin semakin mendekat ke 100.000 ya, gila nih. Udah dikasih BlackRock, dikasih si Gary Gensler mundur. Nah, apakah Bitcoin bisa tembus nggak 100.000 ya? Karena kalau mau dibilang ya cukup banyak yang merasa 100.000 ini bisa menjadi resisten yang cukup kuat. Dan selain itu juga
Gue sempat lihat kemarin ada data dari Coinbase bahwa cukup banyak posisi short yang sudah menunggu dan juga sell orders di daerah 98 sampai ya 99, arguably 100.000 lah begitu ya. Nah, ini tentunya bisa menjadi satu hambatan untuk Bitcoin bisa nembus. We'll see, apakah kita akan dapat bensin tambahan lagi nggak nih? Kalau kita bisa dapat bensin tambahan lagi, maybe, just maybe Bitcoin bisa cukup momentum untuk bisa tembus 100.000 ya. Nah, kalau sampai 100.000 tembus dan mulai bisa menjadi support juga, wow, itu satu milestone penting di cycle ini begitu, karena 100.000 ini udah berkali-kali menjadi target banyak orang gitu ya. Oke, next kita lihat dulu ke kondisi indeks dolar. Indeks dolar ini kita bisa lihat dia kembali menguat ya. Gila ya, ini gara-gara Gary kah menguat ya? Ya mungkin ya, karena jadi orang merasa lebih confident mungkin. Nah, untuk sekarang dia membuat higher high lagi dan daily close di atas dari struktur yang terbentuk di tanggal 14 dan 15 November kemarin ya. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Bitcoin dominance terjadi koreksi signifikan ya. Terjadi koreksi signifikan dan belum sampai ke EMA 20 sih. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas dari EMA 20 atau tidak ya. Oke, itu kurang lebih untuk makronya ya. Selanjutnya sih kita akan mungkin masuk dulu aja ke buy limit. Dan ini sorry ya, ini nggak tahu kenapa nih di dekat rumah gua ada acara sekolah ya, jadi cukup kencang suaranya. Kalau sampai ada masuk sedikit, ya sorry lah ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi futures masih belum ada setup ya, karena belum terjadi retest di support terdekat. Resisten yang masih jauh juga gitu, paling cuma ada Bollinger Band, itu pun belum ada retest ya. Jadi langsung aja kita ke posisi spot. Posisi spotnya di angka 89.851, lalu yang kedua di 87.216, dan yang ketiga di 84.595 atau MA20. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi shortnya ini kita sudah terjadi retest pertama nih. Nah, jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 3.395, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Nah, untuk posisi shortnya ini target TP-nya di angka 3.280. Jadi sekali lagi kita bisa pasang limit di angka 3.385. Apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.280 ya. Itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim dengan cukup signifikan ya, dapat dua support baru.
maka ada pergeseran otomatis ya. Jadi yang pertama di angka 3.280, lalu di angka 3.158, dan di 3.021. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya ini sekali lagi adalah reminder ya. Oke, untuk Bitcoin mungkin memang belum dikasih kesempatan untuk beli begitu. Tapi kayak beberapa alts gitu, Ethereum, ini salah satunya lah yang paling kayak dari kemarin tuh selalu diomongin. Ethereum nggak kemana-mana. Padahal kalau kita mau ngomong, ini dalam waktu berapa ini? Dalam waktu 17 hari aja, berarti setengah bulan ya. Cuma setengah bulan aja kondisi Ethereum itu sekarang dalam posisi profit 41%. Nah berarti kalau banyak orang yang merasa Ethereum nggak kemana-mana padahal setengah bulan naik 40%, ya kemungkinan besar nggak akumulasi di sini. Nah ini jadi pembelajaran sekali lagi ya. Pembelajaran saat terjadi corrective movement ya, apalagi di aset-aset yang memang sudah kita masukin ke watchlist kita yang memang kita pengen akumulasi, ya diakumulasi gitu, jangan cuma ditonton gitu. Karena kalau cuma ditonton, dia udah gerak besar pun nanti ya ujung-ujungnya orang cuma beli waktu di pucuk. Nah, itu dia yang disebut sebagai chasing pumps. Jadi cuma masuk ke market saat ada hype nih, ada hype gitu ya. Gini, kalau cuma baju gitu ya, sepatu itu pengen cari yang hype itu nggak masalah ya. Ya udahlah begitu, paling lu ruginya bayar sedikit lebih mahal karena di resell gitu misalkan sepatu atau apapun itulah. Nah, tapi kalau di market lu masuk cuma gara-gara hype, di situ lu digorok gitu. Dan nggak enak digorok tuh. Kenapa lo bisa tahu Bang ya? Karena gue udah merasakan digorok dulu. Nah sekarang gue berusaha supaya para subscriber gue ini nggak kena rasanya digorok kayak zaman dulu. Ini gue hoki nih digorok dan nggak mati gitu loh. Nah banyaknya orang digorok di market mati ya. Seringnya ujung-ujungnya ya akan udah nggak mau lagi lah investasi apa sih nggak jelas. Padahal cara investasinya salah. Gitu itu kayak apa ya? Analoginya tuh kayak misalkan lu naik sepeda gitu ya. Lu naik sepeda jatuh proof gitu ya. Atau jangan sepeda lah. Kita ngomong naik mobil lah. Lu naik mobil. Lu nggak mau belajar cara pakainya, lu nggak tahu gimana cara pakainya ya, lu pakai tabrakan, langsung lu bilang mobil tuh bener-bener sampah, nggak guna. Padahal orang yang bisa pakai mobil itu jauh lebih nyaman hidupnya kan, jauh lebih jauh bisa lebih mudah kemana-mana. Nah tapi seperti itulah bagi orang-orang yang tidak mau belajar dulu waktu masuk ke market. Ya memang seperti itulah, faktanya seperti itu. Dan kebanyakan orang tidak mau belajar, gitu karena orang menganggap market ini adalah tempat cepat kaya begitu. Nah itu kayak lu berpikir mobil itu adalah tempat teleportasi. Oh ya tidak bisa, lu harus belajar cara nyetirnya baru lu bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sama seperti market. Oh lu pengen kaya dari market, ya lu harus belajar cara kerja market supaya lu bisa pakai market ini sebagai alat untuk bisa meleverage kekayaan lu begitu ya. Janganlah kita berpikir apa-apa tuh gampang. Begitu. Kalau apa-apa gampang semua udah kaya. Gitu faktanya enggak kan? Nah, maka dari itu ayo belajar ya. Dan jangan malu, jangan pernah berpikir bahwa gue masih nol banget tinggal ngerti. Semua mulai dari nol dan nggak peduli umur berapapun. Kemarin ada yang udah umur 50 baru belajar. Itu hal yang bagus ya. Kita tuh stop belajar sampai kita mati ya. Masuk yang kubur baru stop. Gitu ya. Orang yang menurut gue orang yang menurut gue akan akhirnya sukses adalah orang yang sadar bahwa dia akan terus belajar sampai mati. Begitu. Karena akan ada terus hal baru yang bisa dipelajari. Gitu. Jadi, ayo haus akan belajar. Saat lu haus akan belajar, di situ lu akan improve, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.